Bismillah walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Wa idh qulna, dan ketika kami berkata, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengatakan ini, atau riwayat lain Nabi Yusha bin Nun, udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian ke negeri ini, fakulu minha, maka makanlah kalian semua wahai Bani Israel, minha, dari negeri tersebut, haitsu syi'tum ragada, sekira kalian menghendaki, ragadan ay wasi'an la hajar fi, dalam keadaan luas, tidak ada yang dilarang, makan sesukanya. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kalian ke pintunya sujjadan, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud tunduk kepada Allah. Wa qulu, dan ucapkanlah kalian wahai Bani Israel, hittatun, kepada kalimat hittatun, naghfir lakum, maka kami akan mengampuni lakum, pada kalian, khatayakum, kepada kesalahan-kesalahan kalian, wa sanazidul muhsinin, dan akan kami tambahi pahala bagi orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kaum Bani Israel, dan mereka selalu mengkufuri nikmat Allah, termasuk kemarin diberi manna wassalwa,
Sebetulnya dengan pelanggaran-pelanggaran kekufuran yang dilakukan oleh Bani Israel, sudah layak kaum Bani Israel itu ditumpas habis, dihabisi, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan lagi bagaimana ketika Allah menyuruh mereka untuk masuk ke suatu negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Negeri itu dijanjikan untuk mereka. Para ulama ahli tafsir ketika mentafsiri ayat ini, menurut Shahibut Tahrir wa Tanwir, banyak ulama itu memberikan tafsiran atas ayat ini dengan tafsiran yang kurang memuaskan, bahkan cenderung membingungkan. Akan tetapi beliau mengumpulkan data-data, bahkan dari data yang ada pada ahli kitab yang tertera di kitab-kitab mereka. Ayat ini itu urutannya adalah ketika kaum Bani Israel itu mereka berada di gurun sahaya Teh. Gurun sahaya yang kemarin mereka di dalam itu sampai 40 tahun. Mereka tidak bisa keluar dari gurun Sahara yang bernama Tih tersebut. Saat itu Nabi Musa alaihissalam memilih setiap orang dari setiap suku Bani Israel. Bani Israel kan terpecah menjadi 12 suku kemarin. Pas ketika cerita mereka melewati lautan itu kan terbelah jadi 12. Setiap suku dari 12 itu, pecahan Bani Israel itu dipilih oleh Nabi Musa satu orang. Kemudian 12 orang ini diperintah beliau untuk meneliti dan melihat terlebih dahulu negeri yang dijanjikan oleh Allah itu keadaannya gimana. Akhirnya mereka pergi, dengan izin Allah mereka bisa keluar dari Tih, dari Sahara tadi, gurun Sahara tadi. Singkat cerita, mereka melihat Ardul Muqaddasah, negeri yang dijanjikan oleh Allah itu, negeri suci yang dijanjikan oleh Allah itu, dalam keadaan yang luar biasa. Tanamannya subur dan lain-lain. Pokoknya kondisi negeri tersebut sangat bagus. Cuman di negeri tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang dolim. Akhirnya mereka mengambil tanaman yang ada di negeri tersebut, diambil untuk laporan dan testimoni, diambil biar mereka percaya bahwasanya daerah yang ditunjuk oleh Allah ini daerah yang benar-benar bagus. Yuk kita ambil tanamannya, kita bawa pulang sebagai laporan. Nah, singkat cerita, mereka 12 orang ini laporan ke Nabi Musa, balik kepada kaumnya dan diterangkan begini, keadaan negeri tersebut sangat bagus dan seterusnya, cuman dikuasai oleh orang-orang yang dolim. Nah, pas laporan tersebut, laporan kepada Nabi Musa dan dilihat oleh Bani Israel itu, ternyata yang 10 orang itu melaporkan tidak sesuai kenyataan. Laporannya melalui Bani Israel, sana itu negaranya gak enak, gersang gini-gini, terus malah dikuasai orang-orang dolim yang luar biasa. Wes kita jangan ke sana.
10 orang melaporkan kebalikannya, gembosi dan tidak mau untuk masuk ke negeri tersebut karena ada orang-orang dolim di dalamnya yang mana mereka takut mati. Nah, kalau masuk ke sana pasti perang sama orang-orang dolim tersebut dan pasti akan mati, takut kematian. Ada 2 orang yang dia itu lapor sesuai dengan kenyataan, yang mana 2 orang tersebut namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini nanti setelah wafatnya Nabi Musa, beliau yang menjadi nabi setelah itu. Nabi Musa, Nabi Harun sudah tidak ada, beliau jadi nabi. Sama satu yang namanya Kalib bin Bafnah. Okay. 2 orang ini yang jujur melaporkan sesuai yang mereka lihat dan sesuai yang mereka bawa, tanaman yang bagus tadi itu. Cuman Bani Israel ini mereka sudah terprovokasi sama 10 orang tadi itu. Akhirnya mereka tidak mau, sudah masuk. Disuruh Nabi Musa, udkhulu hadhil qaryah. Sebagaimana dalam ayat ini menurut Imam As-Sawi, ini Allah berfirman kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa, ayo kita masuk negeri yang telah dijanjikan oleh Allah ini. Mereka semua tidak mau. Tidak, ada orang-orang dolim. Padahal negeri tersebut sudah dijanjikan oleh Allah untuk mereka, dan ini terjadi di tengah tahun kedua dari keluarnya mereka ketika dikejar Fir'aun. Jadi kejadian ini terjadi di tahun kedua pertengahannya. Disuruh masuk malah tidak mau. Akhirnya salah satu sebab inilah mereka dihukum oleh Allah, dikurung di Sahara Tih tadi selama 40 tahun. Salah satu sebabnya juga ini, karena mereka disuruh keluar masuk ke satu negara yang sudah dipilihkan oleh Allah, malah tidak mau. Wedi, takut karena di dalamnya ada orang-orang yang dolim. Nah, seharusnya kan namanya negara yang sudah dimiliki kok dikuasai orang-orang dolim, apalagi ini diperintah oleh Allah, ya harusnya siap dengan segala upaya, kan begitu. Contoh di sejarah negeri kita ini ada ketika pertempuran di Surabaya, kita sudah memproklamirkan negeri kita merdeka 17 Agustus. Belanda sekutu datang lagi, datang menguasai Surabaya. Orang-orang dolim tersebut, penjajah tersebut datang lagi, pengen menguasai Surabaya, bahkan pengen menguasai Indonesia. Ya akhirnya diserang semua sama seluruh penduduk Indonesia, terutamanya rakyat Surabaya. Akhirnya ya mereka tumbang. Bahkan Jenderal Malibi yang terkenal hebat ketika Perang Dunia II itu pun tewas menghadapi rakyat Indonesia. Subhanallah, harusnya kan begitu. Ini Bani Israel malah tidak mau. Tidak, nek wong dolim akeh ning kono, wis ndak usah masuk, ndak usah masuk. Akhirnya dihukum sama Allah di padang Sahara 40 tahun mereka tidak bisa keluar. Bahkan sampai Nabi Musa pun wafat di situ. Nabi Musa wafat di padang Sahara Tih tersebut ketika mereka kaum Bani Israel tidak bisa keluar selama 40 tahun. Beliau wafat di situ, Nabi Musa alaihissalam. Nah, mereka saat itu diperintah untuk masuk, udkhulu hadhil qaryah, masuk ke negeri ini. Malah tidak mau mereka. Nah, yang dimaksud negeri yang suci yang dijanjikan itu negeri apa? Para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa nih loh sekarang. Ada lagi yang mengatakan itu secara umum yaitu Palestina. Ada lagi yang mengatakan lebih luas lagi, Palestina bahkan sampai dataran Yordania, sebagaimana yang disebutkan Syekh Sya'rawi, sampai Yordania kalau sekarang itu, di daerah sekitaran itu, Palestina, Jordania. Nah,
Itu negeri yang dijanjikan untuk mereka kaum Bani Israel, yang mana mereka saat itu menjadi umatnya Nabi Musa alaihis salam. Cuman sekarang itu dipeluntir, digoreng atau disalahfahami. Oh, berarti orang Israel itu kan benar, karena mereka itu kaum Bani Israel. Palestina, Baitul Maqdis memang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Nah, ini pelintiran ini, gorengan ini. Itu dijanjikan oleh Allah untuk Bani Israel yang taat sama Nabi Musa, yang taat sama Allah, yang iman sama Allah, bukan Bani Israel sekarang yang justru malah mengkufuri, tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keliru besar. Akhirnya ketika mereka itu disuruh masuk ke negeri yang dijanjikan tersebut, karena itu di dalam Islam kan ada 3 tanah suci, Mekah, Madinah, sama Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu termasuk tanah suci juga, 3 tanah suci milik umat Islam. Ketika mereka masuk ke negeri tersebut, maka di situ Allah SWT mengatakan fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Makanlah dari tanaman-tanaman yang ada di negeri tersebut haitsu syi'tum ragada. Wis makan sakarepmu, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang melarang. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan di sini berarti ketika kaum Bani Israel itu sudah 40 tahun berada di padang Sahara tersebut dan masuk ke negeri tersebut, itu dalam keadaan mereka itu bukan orang yang kelaparan, karena kalimatnya haitsu syi'tum ragada. Ragadanya ini ditaruh di akhir. Berarti selama mereka di dalam gurun Sahara tadi itu, mereka dalam keadaan kecukupan, karena memang diberi rezeki oleh Allah kan itu, manna wa salwa dan seterusnya. Beda kalau rogodan haitsu syi'tum. Kalau rogodannya itu ditaruh di depan, itu berarti orang-orangnya kelaparan, siap makan apa aja. Itu perbedaannya, karena kan di ayat lain ada rogodan haitsu syi'tum. Kalau di sini haitsu syi'tum rogoda. Ini menunjukkan mereka saat masuk itu dalam keadaan apa itu, konsumsi mereka terpenuhi, bukan kelaparan. Dalam keadaan kuat, boten wong-wong sing kelaparan, karena memang dinaungi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa masih hidup itu disuruh masuk tidak mau, maka saat itu Allah pengen menghabiskan kaum Bani Israel. Wes dihancurno seperti kaum Ad, kaum dahulu. Kalau sudah napa niku menentang, melanggar, kan langsung dihancurkan habis. Tapi saat itu terjadi lagi, Nabi Musa mohon minta sama Allah agar kaumnya diampuni lagi kaum Bani Israel, gara-gara sebab doa dari Nabi Musa alaihis salam. Nah, ketika mereka sudah sekian generasi dan masuk ke negeri tersebut, maka saat itu diperintahkan juga wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian melalui pintu dari negeri tersebut, pintu gerbangnya. Di situ ada 2 pendapat. Yang dimaksud pintu itu adalah Babu Hittah, pintu Hittah yang sekarang ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kan napa niku, Masjidil Aqsa itu kan besar, ada pintu-pintu banyak. Nah, ada salah satu pintu namanya pintu Hittah. Nah, pintu itulah yang dipakai masuk oleh kaum Bani Israel. Ada lagi yang mengatakan yang dibuat masuk adalah Babul Kubbah, pintu kubah emas itu. Yang mana dulu Nabi Musa dan Harun beserta Bani Israel kalau ibadah, kalau sholat itu menghadap ke situ, menghadap dari arah situ ke Masjidil Aqsa.
Kemudian mereka disuruh masuk melalui pintu tersebut dalam keadaan sujada, suruh sujud. Yang dimaksud sujud di situ dalam keadaan tunduk sama Allah. Ada juga setelah masuk ke negeri tersebut mereka diperintahkan sujud syukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi negeri yang suci, negeri yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika masuk mereka disuruh waqulu hittatun. Mereka disuruh mengucapkan kalimat hittah. Hittah itu kalimat-kalimat yang menunjukkan taubatnya mereka, minta ampunnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kalimat tauhid, intinya kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka ini minta ampun atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah berlalu. Kan banyak itu kesalahannya. Nyembah patung anak sapi, dikasih manna wasalwa, mengkufuri dan lain-lain, wakeh kesalahannya. Mereka semua ketika masuk dalam keadaan menunduk dan juga disuruh membaca kalimat hittatun naghfir lakum. Hittah itu minta disuruh baca kalimat tertentu yang mana kalimat itu menunjukkan taubatnya mereka kepada Allah, minta ampunnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi awalnya mereka nggak mau masuk, setelah 40 tahun terkurung di gurun Sahara tersebut, generasi setelah itu mereka mau masuk dengan proses seperti ini tadi. Nah, kemudian di situ menunjukkan bahwasanya orang itu kalau sudah tobat kepada Allah, padahal dia ini terkenal ahli maksiat, terkenal banyak melanggar perintah Allah, atau orang yang terkenal dia ini golongan sesat misalkan, dia ini terkenal orang yang golongan sesat, ikut-ikut golongan-golongan yang sesat, yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, maka kalau dia tobat wajib untuk memberikan pernyataan agar tidak disalah sangka. Jadi nenek wong sing wis kelihatan terkenal elek atau terkenal sesat niku nek tobat dia harus mengklarifikasi, membuat pernyataan, saya telah tobat dari semua maksiat saya. Contoh preman kelas kakap terkenal medeni, nek pengen tobat biar masyarakat itu bisa menerima dan juga tidak salah sangka, tidak suudon sama dia, nah dia buat pernyataan. Ini menurut sebagian ulama harus seperti itu. Atau dia ini golongan sesat, terkenal orang sesat, kalau pengen tobat maka orang-orang masyarakat biar bisa menerima dan dia tidak dicurigai, maka buat pernyataan. Itu penting seperti itu. Bahkan menurut sebagian ulama harus ada pernyataan biar tidak dicurigai oleh orang-orang. Ini jangan-jangan ini ngapusi gitu tobatnya, ojo-ojo ini pura-pura tobat ini. Nah nanti dicurigai kalau nggak ada pernyataan janji tadi itu. Nah makanya ketika ada orang melakukan kesalahan, terkenal dia orang jelek, orang salah, orang sesat, ketika pengen berubah jadi baik, ngomong sama masyarakatnya atau membuat pernyataan, minimal ada yang menyaksikan pernyataan tersebut biar dia tidak dicurigai. Jangankan yang terkenal maksiat atau ahli sesat seperti itu, kadang-kadang sesuatu yang enggak maksiat tapi bisa dicurigai jadi maksiat, itu pun perlu untuk klarifikasi, perlu untuk ada pernyataan biar tidak dicurigai dan tidak disalah sangka. Bahkan dulu pernah dilakukan oleh Nabi. Al-Imam Mawardi itu menyeriwayatkan Nabi dulu itu pernah di depan pintu Nabawi sama satu perempuan berduaan. Padahal perempuan ini istri beliau, Sofiyah bintu Huyai, Siti Sofiyah bintu Huyai. Nah, ada dua orang lewat, ketika lihat Nabi di depan pintu masjid sama perempuan, dua orang ini langsung lari. Akhirnya dipanggil sama Nabi, alariskum, masih stop, mandek sini. Diterangkan sama Nabi, kalian jangan curiga ya, ini istri saya, bukan wanita yang lain. Kalian jangan curiga suudon sama saya. Maka dua orang ini, ya Rasulullah, nggak mungkin kami suudon sama engkau nabinya Allah. Enggak.
walaupun kalian tidak suudzon sama saya, tapi saya khawatir karena setan itu bisa masuk ke hati manusia, menggoda manusia dengan lembut, sebagaimana darahnya kita itu mengalir pada tubuh kita. Darah kita itu kan ngalir terus Pak, satu tubuh ini darah ini ngalir ke sana kemari untuk mensuplai makanan, sari-sari makanan disuplai ke seluruh tubuh. Nek darah niku mandek langsung stroke. Darah mandek niku tangannya gak iso gerak. Aku takut nanti kalian digoda oleh setan, dipengaruhi setan, sehingga diklarifikasi sama Nabi, diterangkan sama Nabi. Nah apalagi kok orang yang sudah terkenal maksiat, terkenal sesat, maka ketika mereka tobat harus membuat klarifikasi atau pernyataan agar tidak dicurigai ke depannya. Ini salah satu pelajaran yang diambil dari Kulu hittotun naghfirakum. Ketika mereka kaum Bani Israel memasuki negeri yang diperintah oleh Allah, mereka diwajibkan untuk mengucapkan ucapan yang menunjukkan mereka itu benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan dengan lisan dengan jelas mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa sanazidul muhsinin, dan aku Allah akan memberi tambahan pahala kepada mereka-mereka yang muhsinin, yang berbuat baik. Kan ada itu kaum Bani Israel di antara mereka yang dia enggak nyembah anak patung anak sapi, dia enggak ikut nyembah. Kemudian dia ini orang Bani Israel yang taat benar sama Nabi Musa, enggak pernah melakukan pelanggaran, tapi kena hukuman gara-gara bareng-bareng itu tadi. Maka orang-orang yang muhsinin, yang enggak pernah nyembah patung anak sapi, enggak pernah melanggar, kaum Bani Israel yang mereka benar-benar taat sama Nabi Musa, mereka diberi pahala berlipat ganda, tambahan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya beda sama yang ahli maksiat, ahli ngelanggar baru tobat. Itu beda. Enten wong niku dari muda maksiat, tua tobat. Sama orang yang dari muda ahli taat, tidak pernah maksiat sampai tua. Ini ya beda. Bahkan perbedaannya itu seperti rembulan dibanding bintang-bintang. Cahayanya itu wong nek ahli taat dari mudanya sampai tua taat tok, itu kayak rembulan, bahkan bisa kayak matahari. Dibanding orang tua mudanya ini maksiat habis-habisan, semua maksiat dilakoni, A, B, C, D sampai Z dilakoni, sampai tua tobat. Itu perbandingannya seperti rembulan atau matahari sama bintang-bintang itu. Ya mending lah tuwek-tuwek iso tobat, masih bercahaya seperti bintang. Khawatirnya nek maksiat bablas sampai mati lah, niku sing repot. Tapi beda orang yang muhsinin, yang dia ini taat dari awal, sama orang yang taatnya di akhir, itu ya jelas beda. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bahkan dalam riwayat itu seperti seorang nabi sama orang biasa. Orang yang ahli taat dari muda sampai tua, sampai wafat dia taat, itu seakan seperti nabi dibanding orang biasa. Orang biasa ini siapa? Yang dia maksiat, tuwek tobat. Seperti itu berbandingannya. Seakan-akan jauhnya itu seperti itu. Koyok matahari, koyok rembulan sama cahaya bintang, kan jauh cahayanya. Ya ndak bisa dibanding nong, bintang itu kedip-kedip kecil. Tapi ya lumayan kalau bisa tobat di akhir hayat, masih punya cahaya, masih punya diharapkan selamat. Nah, di sini terakhir kesimpulan. Dari cerita ini, satu, kalau sudah kita itu membela hak kita, negeri kita, maka jangan jadi pengecut sebagaimana Bani Israel yang mereka pengecut, tidak berani masuk ke daerah yang diberikan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah untuk mereka. Itu satu. Yang kedua, jangan jadi orang yang berkhianat. Ceritakan, kabarkan sesuai dengan kenyataan. Jangan seperti 10 orang yang berkhianat tadi. Tapi jadilah kita seperti Yusha bin Nun atau Kaleb bin Bafna, yang mereka itu jujur berkata apa adanya. Nah, 10 orang itu akhirnya kena siksaan, dibinasakan oleh Allah. Naudzubillah. Orang yang suka hoak, tidak jujur, itu nanti dia celaka sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang itu terkenal maksiat, ahli maksiat, terkenal sesat, maka penting untuk membuat klarifikasi, keterangan ketika dia tobat,
biar ke depan tidak jadi orang yang dicurigai terus. Itu penting. Nah, seperti itu. Bahkan Nabi sendiri tadi melakukan klarifikasi tersebut, mengajari kita semuanya. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu disimpulkan. Kemudian yang terakhir, orang yang mengisi ketaatan lebih lama, bahkan kalau dari muda itu ya beda dengan orang yang ngisi ketaatan setengah umurnya atau di akhir umurnya, itu beda. Yang dia taat sepenuhnya dari awal umurnya, maka tentu diberikan oleh Allah pahala yang lebih dari mereka-mereka yang taat cuman di tengah umur atau di akhir umur. Tapi ya termasuk sudah bagus kalau ada orang sudah tobat di akhir hayatnya, di tuanya dia tobat, mending itu bagus daripada sama sekali tidak memperbaiki diri, tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malah bisa menjadi orang yang celaka. A'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum.